Halo teman-teman belajar dimanapun kalian berada. Dan kapanpun kalian menonton video kali ini, kembali lagi di channel Belajar Bersama. Dan kali ini saya akan kembali mengetengahkan beberapa kata-kata bahasa Inggris ataupun frase bahasa Inggris yang bisa kalian pergunakan dalam percakapan kalian sehari-hari. Dan kali ini medical related phrases ataupun words yang bisa kalian pergunakan. Disclaimer-nya di sini, saya bukan native speaker. As you can see, my face is totally Indonesian. I am Indonesian. Tapi kenapa saya share? Karena because I love learning language. Ya bukan berarti saya show off gitu atau gimana gitu kan. Ya saya memang lulusan bahasa Inggris dan ya lulusan bahasa Inggris sampai beberapa tahun untuk ya di strata 2. It's hard to say, bukan bermaksud untuk show off atau gimana. I just want to share here gitu, bukan berarti baru saya strata 2 terus saya sok-sokan itu enggak. I'm here, I just want to share. Jadi disclaimer-nya, saya hanya ingin berbagi. Kalau kalian mungkin tahu beberapa frase atau tambahan atau mungkin saya yang salah menyampaikan, silahkan sampaikan di kolom komentar ya. I'm not perfect, nobody is actually perfect ya kan. Jadi it's human to make mistake. Jadi kalau misalnya ada saya salah segala macam, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kita belajar bersama, namanya juga channel Belajar Bersama ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita mulai dengan frase pertama, yaitu to see a doctor. To see a doctor. Jadi biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kan kita bilangnya aku mau pergi ke dokter, aku mau pergi ke dokter. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya native bilangnya I wanna see a doctor, atau I would like to see a doctor, atau I will see a doctor. Atau kita menyarankan orang untuk pergi ke dokter, you should see a doctor. To see a doctor, to see a doctor. Bukan maksudnya untuk melihat dokter, tapi pergi ke dokter. Dan biasanya mereka menggunakan appointment. Jadi ya, I see a doctor because I have an appointment, misalnya seperti itu sama the doctor. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ada to take a temperature. To take a temperature. To take a temperature itu artinya untuk mengambil temperatur suhu tubuh kalian. Bukan berarti mengambil yang literally ngambil gitu, enggak. Tapi mengambil suhu tubuh kita dalam artian mengeceknya atau mencatatnya dengan menggunakan termometer atau alat tertentu untuk mengecek suhu tubuh kita. Biasanya dalam bahasa Indonesia kan kita bilangnya biasanya kita mengecek suhu tubuh. Mengecek suhu tubuh, ya kan? Tapi kalau dalam bahasa Inggris, biasanya mereka para native tidak menggunakan I need to check the temperature. Check the temperature. Biasanya. Tapi kalau misalnya kalian langsung terjemahin dari bahasa Indonesia, misalnya I need to check my body temperature gitu ya, mereka pasti ngerti aja sih. Cuma mungkin lebih baiknya kita bilang I need to take my temperature. I need to take my temperature. Itu artinya I need to check my body temperature. Misalnya when you got fever, ya kan? When you have fever gitu misalnya. So to take a temperature, to take a temperature dalam bahasa Indonesia mengecek suhu tubuh kita atau mengecek suhu tubuh siapapun ya. To take her temperature, to take your temperature. Seperti itu. Oke? Kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga ada general weakness. General weakness itu artinya lemah, letih, lesu. Jadi biasanya simptomnya apa gitu. What is your symptom? My symptom is general weakness. Jadi ciri-cirinya apa? Keluhannya kayak gimana? Oh, keluhannya lemah, letih, lesu kayak gitu. Jadi lemah, letih, lesu. I'm actually weak. I have a problem. Like my symptom is sort of like general weakness or something. Like you can say itu adalah simptom saya, yaitu lemah, letih, lesu, general weakness. That's the third one. Kita pindah ke fourth one. The fourth one ada muscle ache atau muscle soreness. Muscle ache atau muscle soreness. Cek lagi pengucapannya ya, siapa tahu saya salah mengucapkan, di lexico.com dari Oxford, powered by Oxford, atau cambridgedictionary.com. Oke, untuk yang benar-benar pasti langsung dari Inggris ya. Muscle ache atau muscle soreness itu artinya nyeri otot. Nyeri otot. Muscle ache, muscle soreness. Muscle ache, muscle soreness.
I've got muscle ache, I've got muscle soreness, okay? I've got muscle ache, I've got muscle soreness, atau mungkin yang punya cara lain untuk menyampaikan kalian mengalami nyeri otot, silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Ingat, kita belajar bersama, jadi saya menerima masukan, saya membuka diskusi di sini for everyone to comment, to give additional information, to give motivation gitu. Ingat, nobody is perfect and human to make mistake. Jadi saya nggak menerima ada yang judging di channel saya, itu akan saya benar-benar mungkin report kalau bisa. Jadi here I'm opening the door of discussion. Jadi if you come to my channel for discussion atau mau menambahkan informasi, silahkan. Yang penting itu constructive feedback. You are very much appreciated and you are welcome. Okay? Selanjutnya yang terakhir ya, frase yang terakhir itu ada. Yang terakhir itu ada mouth ulcer. Mouth ulcer. Ulcer itu seperti kayak apa sih bahasa Indonesianya? Seperti kayak luka gitu biasanya di bibir kita. Nah, sariawan itu kan itu mouth ulcer itu adalah sariawan. Jadi kayak ada sedikit pembengkakan atau mungkin borok gitu kan. Biasanya kalau sariawan tuh kan agak sedikit ini. Bisa dilihat di gambar ya. So in English, people say it's mouth ulcer. Mouth ulcer. Ulcer. You can simply say ulcer untuk sariawan. So I've got ulcer, atau I've got ulcer. I have an ulcer. Okay. It hurts. Ya, itu beberapa frase dan juga kata-kata dalam bahasa Inggris yang terkait medical. Jadi now you can try to speak using those phrases and the words, okay? So when you have a friend to practice with, just don't be afraid of making mistakes. Don't be afraid of someone judging you. If someone is actually judging you, udah kasih dia pengertian aja. Kalau nggak ngerti, udah sekalian aja kasih sesuatu yang mungkin agak menyakitkan, tapi itu lebih baik daripada orang itu tetap menjudge orang lain dan menjatuhkan orang lain. Karena sering banget saya lihat seperti itu. Orang-orang kita tidak berkembang karena terlalu banyak orang yang menjudge. Jadi takut berbuat salah, takut mencoba hal baru. Okay, so here I motivate you. Saya benar-benar ingin kalian mencoba untuk speak. Try to speak. Okay, I'm not native speakers, but I'm trying to speak because I love language. I love English. Not only English, but other languages as well. I love my mother tongue as well. Saya cinta bahasa ibu saya sendiri, bahasa Bali dan juga bahasa Indonesia. When I learn English, it doesn't mean that I forget or I don't love my mother tongue ataupun my Indonesian ataupun Balinese gitu. Enggak. I love English dan saya tetap mencintai my mother tongue. Okay? Toh saya juga tetap ngomong bahasa Indonesia kalau di rumah dan bahasa Bali juga kalau di rumah dengan teman-teman juga di Bali. Jadi saya bukan berarti melupakan bahasa ibu saya begitu saya belajar bahasa Inggris. Mungkin some people actually they forget the mother tongue. I don't know. I don't want to judge. Okay? Tapi bagi kalian yang memang benar-benar ingin belajar bahasa Inggris, kalian jangan takut, okay? Lupakan orang-orang yang nge-judge kalian. Just be brave. Try it, okay? It doesn't mean that you forget your mother tongue. I support you, okay? Sampai di sini dulu. Kalau kalian merasa channel ini bermanfaat buat kalian, jadi minta tolong di like, di press button like dan juga di share biar lebih banyak lagi teman-teman belajar kita yang bisa belajar bersama di channel ini. Dan jangan lupa juga di press subscribe dan juga tombol notifikasinya untuk dapat update terbaru dari channel ini. Oke, mudah-mudahan kita tetap bisa belajar bersama, berbagi bersama, karena ini untuk we grow together gitu loh. Jadi percuma juga kalau kita punya ilmu tapi kita nggak bagikan ke orang lain. Ya, oke, thank you very much. I'll see you again in the next video. Bye-bye.